Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan kesehatan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kita semua terhindar dari wabah yang sekarang ini masih merajalela di negara kita ini, yaitu COVID-19. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang materi hadis maudhu, dan topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang pengertian hadis maudhu, yang kedua tentang contoh hadis maudhu, yang ketiga macam-macam hadis maudhu, yang keempat status kehujatan hadis maudhu, dan yang terakhir yaitu pandangan ulama tentang hadis maudhu. Untuk yang pertama, tentang pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu berasal dari dua suku kata. Yang pertama itu al-hadis dan yang kedua al-maudhu. Al-hadis sendiri mempunyai pengertian dari segi bahasa, yaitu baru atau al-jadid dan berita atau al-khobar. Sedangkan al-maudhu dari segi bahasa berasal dari isim maf'ul dari kata wadi'a yadi'u yang memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama menggugurkan, yang kedua meninggalkan, dan mengada-ada. Adapun pengertian maudhu secara istilah dari ulama hadis adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ada dan dusta, yang tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan, maupun beliau takrirkan. Para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh para orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah SAW. Cacatnya hadis ini disebabkan karena adanya kedustaan para perawinya. Mereka telah berdusta secara langsung dalam menerima dan meriwayatkan hadis tersebut, dan yang kemudian mereka menyandarkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Kata-kata yang diciptakan dan dirangkai sendiri dipalsukan dengan harapan agar orang lain meyakini dan menerimanya, karena ia menganggap hal itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana awal mula atau latar belakang munculnya hadis maudhu. Ada 3 pendapat tentang kapan mulai munculnya hadis maudhu. Pendapat pertama menyatakan bahwa hadis Nabi telah dipalsukan semenjak zaman Nabi masih hidup. Sebagaimana teks hadis Nabi tentang ancaman bagi para pendusta hadis yang kemudian mengatasnamakan Nabi. Terus pendapat yang kedua itu menyatakan bahwa pembuatan hadis muncul pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendapat yang dilontarkan oleh Abu Syubhah ini menyatakan bahwa Abdullah ibnu Saba telah melakukan pemalsuan terhadap hadis. Pendapat ini dibenarkan oleh Abu Zaun, bahwasanya pada masa Utsman bin Affan banyak sekali muncul hadis-hadis palsu dari pengikut Ibnu Saba. Namun pendapat ini diperlukan analisa yang lebih kuat lagi karena belum memberikan argumentasi yang pasti. Terus untuk yang selanjutnya, pendapat ketiga itu pemalsuan hadis muncul pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada zaman ini telah terjadi gesekan antara para pihak Ali dan Muawiyah dengan beberapa pendukung dari pihak yang lain, serta kubu ketiga itu Khawarij. Masing-masing kubu berusaha untuk
mencari pembenaran dari Al-Quran dan hadis. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka pun mulai menciptakan hadis-hadis palsu. Untuk yang selanjutnya, contoh dari hadis maudhu. Yang pertama, Kul aghairullahi abhi rabbaw wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Untuk yang kedua, yaitu hubul waton minal iman. Yang ketiga, an-nadhafatu minal iman. Dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, macam-macam hadis maudhu. Dalam hadis maudhu terdapat beberapa kategori lagi yang masuk dalam ketentuan hadis maudhu. Di antaranya yang pertama, hadis matruk. Hadis matruk itu apa sih? Hadis matruk itu hadis yang telah ditinggalkan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, sedangkan perawinya itu dituduh berdusta. Untuk yang kedua, hadis mungkar. Hadis mungkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah terpercaya. Untuk yang ketiga, hadis mu'allal ialah hadis yang nampak baik tetapi setelah diselidiki terdapat cacat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini biasanya juga disebut dengan hadis ma'lul atau hadis yang dicacati. Untuk yang keempat, hadis muttorib artinya hadis yang kacau. Untuk yang selanjutnya, hadis maklub artinya hadis yang terbalik. Untuk yang selanjutnya, hadis mungqalib yaitu hadis yang terbalik sebagian lafadznya hingga pengertiannya berubah. Untuk yang ketujuh, hadis mudraj yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis, baik keterangan tambahan dari perawinya sendiri atau untuk yang lainnya. Terus yang kedelapan, hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah terpercaya yang bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi atau periwayat atau pembawa yang terpercaya pula. Yang selanjutnya, status kehujatan hadis maudhu. Umat Islam mereka telah sepakat bahwa hukum membuat hadis atau meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja itu adalah haram secara mutlak bagi mereka yang sudah mengetahui bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Namun, bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah hadis palsu, tidak ada dosa di atasnya. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mengamalkan makna hadis tersebut, karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi, sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu hadis palsu, hendaknya segera meninggalkan. Kalau tetap dia amalkan, sedangkan dari jalan atau sanad lain tidak ada sama sekali, hukumnya tidak boleh. Pandangan para ulama mengenai hadis maudhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa gerakan pemalsuan hadis dalam bidang akidah tidak hanya dihukumi haram, tapi bisa membawa kepada kekufuran. Namun, jika meriwayatkan hadis dengan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai hadis maudhu diperbolehkan, sebab dengan menjelaskan kedudukan hadis tersebut membuat orang dapat membedakan mana hadis sahih dan mana hadis maudhu. Ada dua pendapat ulama tentang hadis maudhu. Yang pertama, menurut Al-Juwani menyatakan bahwa siapa saja yang memalsukan hadis meskipun dalam bidang targhib dan tarhib adalah kufur, karena perbuatan ini dapat membawa kepada lahirnya
tasrih, hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendapat yang kedua itu menurut Al-Karamiyah, yaitu harus memalsukan hadis-hadis yang mengandung makna takrib untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengandung makna tarhib dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.